jika video kita dapat memenuhi feedback yang menjadi pertimbangan YouTube tadi, maka besar kemungkinan video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Welcome back to channel YouTube Kelvin Berilio. Halo guys, ketemu lagi kita. Oke, hari ini aku bakal share video tentang bagaimana sih caranya agar video kita, channel kita dapat menyentuh algoritma YouTube. Dan apa akibatnya kalau channel dan video kita menyentuh algoritma YouTube. Oke, bagi yang penasaran, jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang. Oke, sebelumnya aku bakal jelaskan dulu ya apa sih algoritma YouTube itu dan bagaimana cara bekerjanya algoritma YouTube itu terhadap channel kita. Algoritma YouTube itu sendiri adalah mesin pendeteksi YouTube yang mana YouTube sendiri menyebutnya itu adalah Search and Discovery System. Jadi di sini algoritma berfungsi tidak hanya untuk menemukan video di hasil pencarian, tetapi juga meletakkan video-video di bagian lainnya. Seperti apa? Seperti beranda, trending, subscription, dan notifikasi juga. Jadi saat kita membuka YouTube kan kita bisa melihat itu di YouTube tidak hanya kita melihat video itu dari hasil pencarian saja, tapi kita juga bisa melihat video yang direkomendasikan oleh YouTube yang disajikan langsung oleh YouTube itu melalui beranda-beranda yang tadi aku sebutin. Nah, kalau video kita sempat menyentuh algoritma YouTube, maka besar kemungkinan video kita juga akan direkomendasikan dan diletakkan beranda-beranda yang terdapat pada YouTube tanpa harus orang melakukan atau mengetik melalui kata kunci pencarian. Jadi fungsi algoritma YouTube itu sendiri adalah untuk membantu para penonton atau viewer menemukan video yang mereka sukai untuk ditonton dan mengoptimalkan bagaimana kepuasan penonton dan engagement penonton terhadap video yang mereka tonton. Nah, setidaknya ada 4 feedback audiens ya yang menjadi pertimbangan algoritma YouTube. Pertama, video ditonton atau tidak ditonton. Yang kedua, berapa lama audiens menonton video kita. Yang ketiga, berapa banyak waktu yang dihabiskan audiens dalam menonton video kita atau watch time. Dan yang keempat, bagaimana interaksi audiens atau penonton terhadap video yang mereka tonton. Nah, jika kita memahami hal ini, maka kita dapat melakukan hal-hal yang membuat video kita dapat disentuh oleh algoritma YouTube. Nah, jika video kita dapat memenuhi feedback yang menjadi pertimbangan YouTube tadi, maka besar kemungkinan video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kali ini aku akan berbagi tips ya bagaimana sih caranya agar video kita dapat direkomendasikan dan menyentuh algoritma YouTube. Pertama, bermainlah dengan CEO YouTube. Jadi CEO YouTube adalah berhubungan dengan cara setting video kita sebelum kita mengupload ke YouTube. Jadi kita benar-benar harus mencari kata kunci yang tepat dan yang banyak dicari oleh audiens atau penonton. Lalu kita kaitkan dengan video kita. Lalu kata kunci tersebut kita masukkan ke dalam seluruh bagian dari metadata video kita. Apa aja? Pertama, judul, deskripsi, tag, thumbnail, dan playlist. Jika udah, yang kedua, buatlah thumbnail semenarik mungkin, tapi jauhin ya dari thumbnail clickbait. Clickbait itu artinya kita membuat thumbnail yang tidak sesuai dengan isinya. Dan itu benar-benar tidak disarankan lagi oleh YouTube, karena itu sama artinya kita telah menipu atau mengelabui penonton kita. Dan lama-lama penonton kita nggak mau lagi balik ke channel kita. Jadi buatlah thumbnail tanpa harus mengelabui penonton ya. Oke, yang ketiga, buatlah konten dengan tema yang serupa, yang senada. Artinya jangan membuat konten dengan tema random ya. Karena begini, cara kerja algoritma YouTube itu sendiri adalah dia mengkategorikan ya video-video mana sih yang ditonton oleh penonton, maka dia akan memasukkan ke dalam kategori itu. Misalnya nih, aku bikin tentang konten per YouTubean. Jadi video aku nanti, channel aku akan direkomendasikan ke dalam audiens dan penonton yang hanya ingin menonton tentang per-YouTubean. Begitu juga dengan sebaliknya kalau teman-teman di rumah bikin konten tentang masak atau tentang musik atau tentang game, mancing, terserah ya apa yang lainnya. Jadi juga nanti akan diklasifikasikan, dikelompokkan ke dalam penonton yang mencari tema tentang itu. Jadi kalau kita bikin temanya random, acak-acakan ya, hari ini masak, besoknya YouTube, besoknya musik, mesin YouTube-nya sendiri itu bisa bingung gitu mau merekomendasikan channel kita ke yang mana. Jadi alhasil channel kita yang nggak direkomendasikan. Jadi itu ya, lebih baik bikin satu tema aja. Kalau mau bikin beberapa tema ya bikin channelnya juga beberapa gitu, jangan di satu channel. Oke, yang keempat,
optimalkanlah watch time video kita. Jadi caranya kayak gini ya, kita sebagai youtuber pemula nggak mungkin kan akan ada aja orang yang mau nonton video kita, apalagi berlama-lama di dalam channel kita. Jadi yang harus kita utamakan adalah menyajikan video yang benar-benar menarik, tapi juga yang nggak bertele-tele ya, video yang menarik dan singkat, padat dan jelas. Jadi lebih baik kita di sini bikin video singkat tapi ditonton sampai habis, ketimbang kita membuat video yang panjang tapi di skip ya, atau mungkin yang nonton cuman beberapa menit aja gitu. Jadi contohnya gini, kita punya video, kita bikinlah 4, 5 atau 6 menit tapi ditonton sampai habis oleh audiens. Itu lebih bagus nilainya di YouTube daripada kita bikin video 15 menit, 20 menit tapi yang ditonton oleh audiens rata-ratanya cuma 3 menit atau 4 menit. Nah, kalau kayak gitu kita dinilai video kita oleh YouTube kurang berkualitas, jadi nggak akan direkomendasikan. Nah, jadi bikinlah video yang menarik, singkat, padat dan jelas, dan audiens tertarik buat nonton sampai habis. Oke, yang terakhir, agar sajian video kita lebih menarik dan penonton lebih penasaran untuk bisa klik video kita, bikinlah cuplikan di awal video. Jadi sebelum intro, masukkanlah cuplikan inti dari isi video kita. Biasanya itu akan menarik penontonnya dan penasaran tentang isi dari channel atau isi dari video kita. Maka penonton akan klik video kita dan nonton sampai habis. Oke guys, kira-kira itu ya tips dari aku. Kalau watch time kita udah bagus, viewer kita udah bagus, maka besar kemungkinan video kita akan direkomendasikan oleh YouTube. Jadi orang gak hanya menemukan ketika orang mencari di kata kunci pencarian ya, tapi telah disajikan oleh YouTube di beranda-berandanya yang ada di dalam YouTube. Aku punya ya, salah satunya aku bisa kasih contoh video aku yang udah direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kayak gini nih contohnya. Jadi ketika orang membuka beranda YouTube dan menemukan video kita, bisa jadi mereka akan mengklik video kita tanpa perlu mencari di kata kunci pencarian. Oke, kira-kira itu ya tips dari aku. Semoga bermanfaat, boleh dicoba di rumah teman-teman. Semoga video dan channel kalian juga makin berkembang. Oke guys, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikutin terus ya video aku selanjutnya. Aku akan terus berbagi tentang pengalaman aku di bidang per-YouTubean. Oke, sampai jumpa.